Hey yo, back again. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang apa saja sih step-step yang dilakukan agar kita bisa pasang home charging di rumah sendiri. Karena banyak sekali ya teman-teman yang mungkin seperti saya mendapatkan informasi dari marketing Hyundai bahwa setelah unit kendaraan datang, tinggal urus saja pemasangan meteran ke PLN, kemudian PLN akan datang pasang, kita akan hubungi vendor instalasi home charging dari rekanan Hyundai, baru home charging station akan dipasang. Namun faktanya teman-teman, masa iya segampang itu? Nah, seperti apa? Saksikan dalam video ini. Kita akan bahas dari pengalaman saya pribadi, dari pengurusan sampai pemasangan, biaya-biayanya, dan berapa lama sampai terpasang. Jadi teman-teman, waktu itu saya tanyakan ke pihak pemasar Hyundai, namun sepertinya informasinya minim ya tentang tata cara urus ke PLN, atau dia tidak tahu. Sehingga saya coba cari-cari nih di internet, forum, video-video yang beredar, ataupun di grup-grup di sosmed terkait prosesnya nih gimana sih. Namun informasinya itu beragam karena banyak pengalaman dan cerita yang berbeda-beda dari pemilik-pemilik. Ada hal yang saya temukan bahwa untuk pemasangan ataupun pengajuan meteran baru ya untuk di rumah harus sudah sebelumnya terbit dan memiliki NIDI dan SLO. NIDI atau nomor identitas instalasi tenaga listrik ya, ini ibaratnya kayak akte lahir untuk meteran listrik. Dokumen ini diperlukan sebelum meteran dapat dipasang di lokasi. Sedangkan SLO atau sertifikat layak operasi ini seperti surat bukti instalasi listrik ini memenuhi persyaratan dan layak diberi tegangan listrik. Setelah dapat NIDI, perlu SLO untuk juga memenuhi persyaratan untuk pasang meteran di lokasi. Untuk menerbitkan SLO, pihak PLN akan datang survei langsung ke lokasi terkait layak apa tidak untuk pasang meteran baru sebelum diterbitkan. Dapat informasi juga bahwa pengurusan pemasangan meteran baru ini dapat dilakukan di aplikasi PLN Mobile yang dapat diunduh. Sudah saya coba, namun ribet karena harus isi informasi seperti jumlah titik lampu, jumlah saklar, jumlah kotak kontak, dan lain-lain yang jujurnya saya nggak bisa cerna, alias ribet. Ada juga berbagai jasa online yang menawarkan pengurusan SLO NIDI ini, juga dengan biaya-biaya yang bervariasi. Namun saya ada lihat satu video pengalaman pemilik yang masang. Dia cerita bahwa dia jalan sendiri ke PLN wilayah rumah dia untuk urus langsung di PLN. Nah, sepertinya ini yang paling cocok buat saya, sehingga saya juga melakukan kunjungan perjalanan menuju kantor PLN. Nah, sampai di PLN, langsung saya disambut oleh satpamnya, ditanyakan tujuannya mau mengurus apa. Saya infokan mau mengurus pasang meteran buat home charging kendaraan EV. Langsung dia tanya, untuk SLO dan NIDI apakah sudah ada atau belum? Saya bilang belum, ditanyakan mau mengurus sendiri di dalam atau dibantu oleh vendor rekanan PLN. Nah, tentunya karena saya juga masih awam ya soal hal ini, ya saya pilih dibantulah oleh vendor rekanan. Nah, kemudian saya disodor untuk mengisi form pendataan, ya di mana pihak vendor akan segera menghubungi saya. Di perjalanan pulang saya mikir ujung-ujungnya pakai vendor rekanan juga ya. Tapi ya minimal ini yang ditunjuk langsung oleh PLN-nya yang memang mengurus perumahan saya. Jadi
Saya rasa aman lah, saya nggak khawatir, nggak takut abal-abal atau tipu-tipu. Dan benar, tidak lama kemudian vendor tersebut langsung kontak ke saya ya. Masih dalam perjalanan pulang, dijelaskan kebutuhannya untuk pasang meteran 7700 volt ampere ya, fase 1. Dan vendornya menjelaskan rincian biayanya sebagai berikut. Biaya SLO 231.000, biaya NIDI-nya 975, jasa pemasangan 300.000, biaya pasang meterannya 8,5, sama biaya lain-lain menyusul setelah survei lokasi. Total sementara 2.356.000. Biaya lain-lain ini dijelaskan karena kondisi lokasi itu kan beda-beda ya teman-teman. Apakah perlu menarik kabel dari tiang listrik terdekat? Apakah dia lewat bawah tanah? Dan untuk kasus saya kan saya perumahan yang masih diurus sama developer, jadi ada mekanisme perizinan dulu ke developernya, harus tarik dari box panel listrik dekat yang juga dikelola oleh developer. Nah, hal-hal seperti itu yang mereka juga harus berhitung sifatnya. Nah, teman-teman, setelah petugas PLN melakukan survei lokasi ya, ternyata timbul biaya lain-lain yang tadi sebesar 989.392 perak. Ini biaya sehubungan dengan biaya PFK, pengerjaan via ketiga, untuk menarik kabel listrik dari box utama developer perumahan ke rumah saya. Setelah biaya lain-lain tersebut dibayarkan, SLO dan NIDI saya keluar. Akhirnya petugas PLN datang kembali untuk memasang meteran di rumah. Di tahap ini selesai sudah urusan kita dengan pihak PLN. Total sementara menjadi Rp3.345.392. Selanjutnya adalah untuk menghubungi vendor Hyundai untuk menginformasikan dari pihak PLN telah dipasang meterannya yang baru dan sudah dapat berproses untuk pengiriman unit wall chargernya. Ketika unit wall charger sudah sampai, petugas dari vendor Hyundai kemudian akan datang untuk melakukan instalasi. Nah, setelah tektok dengan pihak vendor Hyundai ya, akhirnya datang teknisinya untuk melakukan pemasangan di rumah. Menurut saya pengerjaannya sangat profesional, petugasnya sangat ramah, dan juga sabar dengan semua pertanyaan yang saya punya terkait penggunaan wall charger tersebut. Dan yang paling bagus, tidak ada lagi biaya tambahan. Sehingga total biaya yang keluar untuk pemasangan home charger saya ini adalah Rp3.345.392. Nah, pertanyaan berikutnya adalah berapa lama ini dari awal sampai terpasang di rumah? Daftar untuk SLO NIDI sampai survei pertama pihak PLN 14 hari. SLO zaman NIDI-nya 2 hari. Menunggu pemasangan pertama 3 hari, di mana ternyata ditemukan kendala di panel box sehingga harus survei ulang dari PLN. Menunggu survei kedua PLN 7 hari. Menunggu keluar biaya PFK, pengerjaan via ketiga 7 hari. Menunggu survei ketiga dari PLN 3 hari. Menunggu pemasangan meteran 7 hari. Menunggu pengiriman home wall charger 21 hari. Menunggu pemasangan home wall charger 3 hari. Jadi totalnya 67 hari yang saya alami, atau kurang lebih 2 bulan 1 minggu. Oke, cukup sampai di sini video kali ini. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe, dan kita akan bertemu di video selanjutnya.